Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Batal Farsi sebagai moderator, Hanyaring Puspito Aruf sebagai materi, dan Nisal Horia sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid. Baik, di sini terdapat 3 pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian dari tajrid dan tajdid, kemudian makna gerakan Muhammadiyahan, serta gerakan tajdid 100 tahun kedua Muhammadiyah. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang akan disampaikan oleh Hanirain Puspito Arum dan Nisaul. Pengertian tahrid dan tahdid. Pengertian tahdid. Tahdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yang berarti memperbarui. Kata ini pula berbentuk dari kata jada, yajidun, jadan, jidatan, yang artinya sesuatu yang bernama, yang besar, nasib yang baik dan baru. At-tahdid menurut bahasa maknanya berkisar pada menghidupkan, membangkitkan, dan mengembalikan. Makna-makna ini memberikan gambaran tentang 3 unsur yaitu keberadaan sesuatu, kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan dan dikembalikan. Tahdid yang dimaksud Ahmad Dahlan bukan sekedar pemurnian seperti meluruskan arah kiblat, tetapi juga mengeluarkan cara-cara pemahaman keberagamaan dan mendirikan lembaga-lembaga baru sosial yang bersifat pembaruan dalam rangka pembangunan. Pengertian tahrid. Istilah tahrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengusapan, pelepasan, atau pengambil alihan. Tahrid dalam bahasa Indonesia artinya pemurnian. Dalam ibadah, tahrid ialah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karakteristik Muhammadiyah. 1. Konkret dan produktif. Melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia dalam rangka implementasi rahmatan lil alamin. 2. Tahdid Muhammadiyah yang bersifat terbuka. Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan yang ada di sekitar kita. 3. Tahdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir untuk menjadikan Islam sebagai agama yang berkemajuan, berkebijakan, dan hadir sebagai pemecah masalah-masalah baik kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu model-model gerakan keagamaan di dalam Muhammadiyah dan maknanya. Adapun gerakan-gerakan keagamaan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni meliputi yang pertama, yaitu gerakan kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Gerakan ini merupakan gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Sementara itu, di sisi lain dalam bidang muamalah, Muhammadiyah melakukan reinterpretasi terhadap Al-Quran dan juga hadis untuk menyelaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Nah, langkah pencerahan yang dimaksud ini yaitu berupa pelayanan sosial dan kemasyarakatan, memajukan peran perempuan muslim melalui organisasi otonomnya yaitu Aisyah, pengorganisasian zakat dan haji, serta merintis taman pustaka dan juga publikasi. Kemudian gerakan yang ketiga yakni membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu sumber daya manusia dalam rangka membimbing agar terciptanya tujuan dari Muhammadiyah atau cita-cita dari Muhammadiyah. Kemudian yang keempat yaitu mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu gerakan tajdid pada 100 tahun kedua.
Muhammadiyah pada abad kedua syarat dengan perkembangan dan perubahan yang spektakuler dalam berbagai bidang. Muhammadiyah memiliki agenda yang harus diimplementasikan ke dalam tajdid Muhammadiyah pada 100 tahun kedua, yaitu gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan ini dihadirkan untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah kemanusiaan, baik berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, maupun persoalan lainnya yang bercorak struktural dan juga kultural. Gerakan pencerahan ini akan memberikan jawaban terhadap masalah kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologi, dan bentuk-bentuk kejahatan manusia yang lainnya. Gerakan pencerahan ini berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan atau tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia, menjunjung toleransi dan kemajemukan. Baik, selanjutnya ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh Bapak Buya Ahmad Syafiq Ma'arif selaku mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah mengenai gerakan tajdid pada 100 tahun kedua Muhammadiyah. Beliau berpesan agar di kemudian hari dunia dikuasai oleh orang-orang Muhammadiyah. Sebagian orang-orang Muhammadiyah yang memiliki bakat harus masuk ke dalam politik, namun jangan sampai hilang kendali, karena politik itu penting. Beliau juga berharap agar orang-orang Muhammadiyah dapat melebarkan sayap, tidak hanya sibuk dalam organisasi, tetapi juga di dalam masyarakat. Sebagaimana kita memiliki Bung Karno yang juga merupakan koordinator Muhammadiyah, serta Bapak Presiden kedua yang pernah bersekolah di Muhammadiyah, beliau berharap agar orang-orang Muhammadiyah dapat menjadi pemimpin negeri dengan mengesampingkan organisasi dan memberikan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Baik, dalam presentasi kali ini dapat simpulkan bahwa dalam ibadah, tajdid ialah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sedangkan dalam muamalah, tajdid ialah melakukan modernisasi dan pembaruan. Manhaj tajdid dan tajdid dalam Muhammadiyah dihasilkan dalam rangka mengaktualisasikan Islam secara kafah sebagai bagian dari keinginan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, sehingga cita-cita Muhammadiyah dapat diwujudkan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.